أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Ayat 63. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami Allah mengambil perjanjian kepada kalian Israel. Wa rafa'na, dan kami Allah angkat fauqakum, di atas kamu sekalian, at-tur, gunung Tur Sina. Kalau sekarang disebut gunung Sinai. Tafsir Qurtubi juz 1 halaman 296. At-turu ismun lil jabali alladhi kallama Allahu alaihi Musa alaihi salam wa anzala alaihi fihi at-Taurah duna ghairih. Gunung Tur itu gunung yang Nabi Musa dibuka hijab mendengar kalamullah yang tanpa huruf suara. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa juga di gunung Tur Sina, atau sekarang disebut gunung Sinai. Khudhu ma atainakum, peganglah apa-apa yang kami Allah berikan kepada kalian, biguwatin, biguwai bil jiddi wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kamu sekalian, ma fihi, apa-apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, maka pasti kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tajul Muslimin juz awal halaman 319 sampai Tajul Muslimin halaman 219 sampai 221. Wa idza akhadna mitsaqakum, ingatlah oleh kamu sekalian Bani Israel ketika waktu Allah Subhanahu wa taala mengadakan mitsaq, perjanjian yang harus disanggupi pada zaman Nabi Musa. Apa isi mitsaq itu? Isi kitab Taurat harus diamalkan. Perintah-perintah Allah yang ada di dalam kitab Taurat harus dikerjakan. Kala itu kaum Nabi Musa ingkar. Tidak mereka amalkan, tidak mereka turuti, tidak mereka patuhi. Sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibril mencabut gunung Tur, diangkat di atas seluruh bala tentara Nabi Musa. Jadi umpama
bala tentara Nabi Musa itu 1 kilo, ya di atasnya ada gunung 1 kilo. Seukuran kalau dijatuhkan semua mati, tinggal Nabi Musa dengan Nabi Harun, begitu maksudnya. Dari besarnya gunung yang diangkat. Saat gunung masih berada di atas Bani Israel, Allah Ta'ala berfirman, kerjakan apa isi kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, saya Allah akan menjatuhkan gunung ini. Setelah melihat gunung berada di atasnya, ketakutan Bani Israel. Sehingga mereka sujud, tapi separuh kepala ini sujud, separuhnya lagi lihat ke atas. Takut gunungnya betul-betul jatuh. Saya ulangi. Saat sujud meminta ampun, maaf, taubat kepada Allah Ta'ala. Ini keterangan saya baca di Khazin Juz 1 halaman 90. وَجَعَلُوا يُلَاحِظُونَ الْجَبَلَ وَهُمْ سُجُودٌ فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي سُجُودِ الْيَهُودِ لَا يَسْجُدُونَ إِلَّا عَلَى أَنْصَافِ وُجُوهِهِمْ. Jadi separuh muka sujud, separuhnya lagi melihat ke atas. Tapi diterima memang saat itu taubatnya, dimaafkan oleh Allah. Usai kejadian itu, kaum Yahudi kalau sujud ya begitu, pakai separuh muka, separuh sujud, separuh tetap melihat ke atas. Alasan mereka, wa yaquluna bihadzas sujud rufi'a 'annal adzab. Dengan cara sujud yang seperti ini, kami kaum Yahudi diangkat azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Untuk kesekian kali, tidak ada habis-habisnya Allah memberi maaf dan mereka ingkar lagi. Diberi maaf, ingkar lagi. Hakadha da'bul Yahud. Maka orang kalau berdosa tobat diterima oleh Allah, berdosa lagi, tobat lagi, diterima, berdosa lagi. Watak Yahudi itu. Tabiat Bani Israel. Kembali ke tafsir Tajul Muslimin, ke Misbah juz 1 halaman 220. Keterangan ini sama juga ada di tafsir Qurtubi dan lain-lain. Rata-rata pendapatnya sama. Ayat yang tadi saya baca, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah, perintah mengambil kitab Taurat biquwwah ini juga berlaku bagi kita muslimin untuk mengambil Al-Qur'an biquwwah untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Kalau ingin menjadi orang muttaqin, harus mengambil Al-Quran biguwah, ay bil jiddi wal ijtihad. Saya sudah pernah bercerita tentang seseorang, tapi tak mengapa saya ulangi lagi untuk kuatnya pengingat. Ada seseorang yang ingin bermimpi Rasulullah SAW, yang sampai mencari tempat sebangsa tempat khalwat atau musalla selama berhari-hari, mengamalkan sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Setiap tengah malam bangun, tempat wudhunya agak jauh di daerah pegunungan ke bawah.
Jadi antara tempat khalwah dengan tempat wudhu lumayan jauh. Jadi tiap mau wudhu jalan ke sungai, kembali lagi. Sampai akhirnya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Nabi Muhammad? Rasulullah terlihat mengangkat Al-Quran dan Nabi bersabda, umatku telah meninggalkan ini, yakni Al-Quran. Kurang lebih riwayatnya seperti itu. Jadi adanya peringatan khudhu ma'atainakum biguwah. Kalau Israel pada zaman itu khudhut Taurat. Tapi baik Nasrani, baik Yahudi, baik Soibin atau siapapun ba'da irsalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah hukum khudhu ma'atainakum biguwah, yakni Al-Quran. Ambillah dengan sungguh-sungguh. Kenapa ada perintah begini? Kenapa ada peringatan khudhu ma'atainakum biguwah? Adanya perintah yang tegas, ambil Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Maknanya apa? Banyak orang yang ya'khudhuna Al-Quran tidak biguwah. Seandainya semua umat akhadhul Qur'ana biguwah, tidak akan ada perintah ini. Ada perintah biguwah karena banyak umat manusia dan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengambil ajaran Al-Quran biguwah. Naam, kalau membaca masih banyak. Kalau membaca, dan itu sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Saya bacakan hadisnya, Qurtubi juz 1 halaman 297. Wa fil Muwatta an Abdullah bin Mas'ud qala liinzanin, dalam kitab Muwatta Imam Malik. Muwatta itu kitab hadis karangan Al-Imam Malik bin Anas. Gelar beliau Imamu Daril Hijrah bil Madinah Al-Munawwarah, pimpinan para ulama di kota Madinah, guru dari Al-Imam Syafi'i. Beliau selain muhaddits, selain musnid muhaddits, juga mujtahid mutlak, pendiri mazhab Maliki. Kelebihan beliau, setiap malam bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat mencintai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu banyak orang yang mengerti fikih. Yang dimaksud fikih di sini pemahaman agama. Pemahaman agama, baik tauhid, ibadah harian. Alhasil pemahaman ajaran Rasulullah SAW dari segi apapun, termasuk dari Al-Quran. Qalilin qurra'uhu, sedikit qari'nya, banyak fuqahanya, sedikit qurra'nya. Banyak orang alim, sedikit orang yang hanya membaca Al-Quran. Tuhfadhu fihi hududul Quran. Ajaran-ajaran Al-Quran di zaman Nabi terjaga. Siapa menentang ajaran Al-Quran dihukum. Wa tudhayya'u hurufuhu, yang alim di dalam kalimat-kalimat Al-Quran, alim membaca sedikit, sehingga
banyak yang tidak terlalu pandai membaca. Qalilin man yas'al, sedikit orang yang meminta. Kathirin man yu'ti, lebih banyak orang yang memberi derma. Yutiluna salata, kalau sholat di zaman Nabi lama orang sholat, terutama sholatul Jum'ah. Wa yuqsiruna fihi al-khutbah, kalau ceramah sebentar. Yabda'una fihi a'malahum qabla ahwa'ihim, mereka mendahulukan amal daripada hawa nafsu di zaman Nabi, zaman yang disebut khairul qurun, sebaik-baiknya masa. Wa sayati 'alan nasi zamanun, akan datang atas manusia zaman, qalilun fuqaha'uhu, sedikit orang yang mengerti agama, kathirun gurra'uhu, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran. Zaman kita ini tuhfadhu fihi huruful Quran, huruf-huruf Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran banyak yang hafal. Wa tudayya'u hududuh, tetapi ajaran-ajaran hukum Al-Quran disia-siakan. Kathirun man yas'al, qalilun man yu'ti, peminta derma banyak, sedikit pemberi derma. Yutiluna fihi al-khutbah, kalau ceramah lama. Wa yuqsiruna as-salah, kalau sholat cepat-cepat, sebentar sholatnya. Yabda'una fihi ahwa'ahum qabla a'malihim, mendahulukan hawa nafsu daripada amal-amal mereka. Zamanuna, zaman kita ini tepat persis seperti yang diriwayatkan oleh hadis Imam Malik tadi. Tetapi meskipun seperti itu, yang membuat kita sangat-sangat bahagia orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran meskipun hanya membaca. Naam, dibanding zaman Rasulullah SAW, orang yang hobi membaca Al-Quran tanpa mengenal maknanya di zaman Nabi aib, di zaman kita sudah baik. Saya nukilkan juga dari Ibris di Maulana Abdul Aziz Ad-Dabbagh halaman 380 untuk menjadi sedikit penggembira bagi orang yang masih mau mempelajari Al-Quran. Qala radhiyallahu anhu, Sayyiduna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allahu bil Qur'an likulli man balaghahu al-Qur'an min zamanihi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Nabi membawa Al-Quran untuk siapa saja yang sampai baginya Al-Quran dari zaman beliau sampai bangkitnya hari kiamat. Ini yang penting. Fakullu talin lil Quran fasyaykhuhu fihi huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di zaman mana saja yang membaca Al-Quran, maka gurunya adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saya belum pernah menemukan faedah seperti ini di kitab lain.
Kata Sayyidi Abdul Aziz, "Fakullu talin lil Qur'an fa syaikhuhu fihi huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau ada orang di masa mana saja, di tempat mana saja membaca Al-Quran, maka guru dia adalah langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha sababu hujubi hamalatil Quran ay minasyaitan. Maka orang yang membaca Al-Quran, apalagi yang hafal, orang-orang yang di hatinya ada Al-Quran akan terhijab, terjaga dari dimasuki syaitan. Maknanya selagi membaca, selagi dia disebut hamilul Quran. Ini panjang pembahasannya, saya singkat. Kalau di atas panjang lebar. Diterangkan kalau orang mengambil ijazah Asmaul Husna, membaca salah satu Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, meskipun itu asma ada di dalam Al-Quran, tapi mengambil ijazah dari guru, bukan dari Al-Quran, dari guru saja. Itu tergantung, kata Sayyid Abdul Aziz. Kalau gurunya arif billah, maka syaitan tidak masuk ke hati murid. Tapi kalau gurunya tidak arif billah, syaitan masih bisa memasuki. Kecuali orang yang membaca Asmaul Husna di tengah-tengah membaca Al-Quran, syaitan tidak bisa memasuki hati orang tersebut. Kenapa? Sebab pembaca Al-Quran gurunya langsung Nabi Muhammad SAW, dan dia akan tercegah daripada dimasuki syaitan. Thumma huwa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yu'ti li ummatihi syarifah al-Qur'ana illa biqadri ma yutiqunahu wa ya'rifunahu min al-umuri al-zahirah allati yafhamunaha. Thumma huwa, kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada umatnya Al-Quran kecuali seukuran yang umatnya mampu, kecuali seukuran yang umatnya bisa memahami, minal umuri zahirah, dari perkara-perkara yang zahir, allati yafhamunaha, yang umatnya mampu memahaminya. Ini penting lagi. Walam yu'tihim al-Qur'ana bi jami'i asrarihi wa anwarih. Masih banyak rahasia-rahasia Al-Quran, asrarul Quran, cahaya-cahaya Al-Quran, anwarul Quran, yang belum diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kapan diberikan? Tadi sudah dikatakan bahwa guru bagi ahlul Quran adalah An-Nabi SAW. Maka saat hati Anda telah terbuka, telah diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, anwarul Quran dan asrarul Quran akan sampai kepada hati kita bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teruskan sedikit tanpa terjemah ala sabil tabarruk. وأنوار الأسماء التي فيه وأنوار الأسماء التي فيه ولو كان أعطاهم ذلك بأنواره لما عصى أحد من أمته الشريفة ولكانوا كلهم أكتابا ولما تضرر أحد بالأسماء قط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة.